dalam kehidupan sehari-hari kita pastinya sudah pernah atau bahkan sering untuk buang air kecil atau kencing, dan hal ini merupakan hal yang sangat wajar atau normal bagi kita semua. Seperti setelah minum banyak kita pasti akan ingin kencing, lalu setelah bangun tidur juga akan kencing juga kan. Tapi apakah kalian pernah berpikir-pikir atau bertanya-tanya, saat kencing itu apa sih sebenarnya yang aku keluarkan, atau kenapa aku kencing? Untuk itu saya, Andre dari 11I nomor 4, akan membahas tentang bagaimana tahap-tahap pembentukan urin sampai keluar dari tubuh kita. Namun sebelum masuki tentang penyaringan darah atau sebagainya, kita pertama akan melihat lebih lanjut tentang ginjal, atau dalam bahasa latinnya ren. Ginjal ini merupakan organ ekskresi yang berperan sangat penting dalam pembuatan kencing kita. Setiap dari kita yang normal itu memiliki sepasang ginjal atau dua, itu berukuran sebesar kepalan tangan dan terletak di bagian belakang tubuh dan dilindungi oleh tulang rusuk. Dalam ginjal ini, seperti yang Anda bisa lihat, terdapat berbagai bagian-bagian yang memiliki fungsinya sendiri. Dari luar ada renal kapsul. Fungsinya ini sepertinya adalah untuk melindungi ginjal. Lalu pada bagian dalam, pertama ada korteks. Lalu setelah itu ada renal piramid atau piramida ginjal. Setelah itu di sini ada yang seperti kosong-kosong di sini, namanya adalah renal kolom atau kolom ginjal. Dari setelah renal piramid ada bagian di sini yang bernama renal papilla. Setelah dari renal papilla, kita akan masuk ke saluran-saluran, yaitu yang pertama ada minor calyx yang akan bermuara di major calyx, yang akan bermuara lagi di pelvis. Pelvis ini merupakan pemberhentian terakhir dari urin sebelum nantinya akan disalurkan ke kandung kemih melalui saluran ureter. Untuk pembelajaran kali ini kita akan fokus pada bagian dalam kedua pertama ini, yaitu pada bagian korteks dan medula, dan lebih spesifik pada bagian nefron. Kalau gambarnya seperti ini Kenapa sih kita harus lebih fokus pada nefron untuk pembelajaran kali ini? Nefron ini merupakan unit terkecil dari ginjal-ginjal kita yang fungsinya adalah untuk membuat urin. Jadi dari organ ginjal yang sebesar ini, yang sebenarnya digunakan untuk membuat urin, itu cuma yang bagian di sini saja. Yang selanjutnya adalah untuk saluran-saluran atau melindungi. Sebelum itu saya akan mengenalkan tentang bagian-bagian pada nefron. Yang pertama di sini adalah glomerulus. Di sini yang gambarnya seperti tidak jelas, uget-uget, yang adalah glomerulus. Lalu ada bagian yang seperti menutupi, yang seperti mencapit. Ini namanya adalah kapsula Bowman. Lalu ada bagian kecil-kecil di sini yang mungkin tidak kelihatan, itu sel podosit. Satu kesatuan dari sel podosit, kapsula Bowman dan glomerulus ini namanya adalah badan Malpighi. Setelah itu ada bagian seperti pembuluh darah, bukan pembuluh darah sebenarnya, yang juga agak uget-uget itu tidak jelas. Ini sampai di sini namanya adalah TKP atau tubulus contortus proximal.
Ya setelah itu kita kan bisa lihat ada yang bagian seperti turun dan naik ini, yang lebih kecil dari TKP. Ini namanya adalah lengkung Henle. Yang turun ini namanya adalah lengkung Henle descending, dan yang naik adalah lengkung Henle ascending. Setelah naik dari lengkung Henle, kita akan ada saluran lagi yang seperti TKP tadi, yaitu namanya adalah TKD atau tubulus contortus distal. Ya. Setelah turun dari TKD, ada saluran yang baru lagi. Ini namanya adalah ductus collectivus. Ya. Oke, sekarang setelah kita sudah mengetahui lebih lanjut tentang ginjal, nefron, dan fungsi-fungsinya, mari kita lanjutkan dengan bagaimana sebenarnya proses pembuatan giring ini sendiri. Oke. Pertama, darah tentunya akan masuk lebih dulu ke glomerulus ya. Ini melalui semacam pembuluh darah atau kapiler yang berada di dekat ginjal, bernama arteriola afferent yang dari atas atau arteriola efferent yang dari bawah. Ya. Setelah memasuki glomerulus, kita akan memasuki tahap pertama dalam pembuatan urin, yaitu tahap filtrasi. Tahap filtrasi merupakan tahap penyaringan darah dari molekul-molekul yang bisa digunakan agar yang keluar adalah yang tidak perlu. Secara teknis ini seharusnya didefinisikan dengan tahap penyaringan molekul-molekul besar, karena tentunya molekul kecil bisa dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan ini adalah air, glukosa, terus asam amino, urea, garam, dan bikarbonat. Dari tahap pertama filtrasi ini, glomerulus juga akan dibantu dengan sel-sel kecil yang di atas tadi, bernama sel podosit. Setelah selesai filtrasi, kita akan menghasilkan urin pertama, yaitu urin primer, yang nantinya akan diolah lagi oleh tahap kedua, yang dimulai setelah menyalurkan urin primer ke TKP, lengkung Henle, TKD. Yaitu dinamakan dengan tahap reabsorpsi. Seperti namanya, tahap reabsorpsi ini merupakan tahap di mana ginjal akan menyerap kembali zat-zat yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Kalau kalian mau tanya apa sih sebenarnya yang menyerap kembali, itu adalah kapiler peritubuler. Seharusnya kapiler-kapiler itu ada di sekitar lengkung-lengkung ini. Ya, jadi di sini semuanya harusnya ada. Tapi saya lupa gambar, maaf. Ya, pada tahap kedua ini ada dua jenis transport Z, yaitu pertama adalah transport aktif, di mana yang akan terefek merupakan contohnya ada garam, lalu glukosa, lalu asam amino mungkin. Ya. Lalu ada tahap kedua yaitu transport kedua, yaitu transport pasif. Dan yang terefek oleh transport pasif ini adalah garam, air, dan urea. Setelah tahap kedua sudah selesai atau setelah urin sekunder ini berhasil terbentuk, itu lalu akan disalurkan lagi ke ductus collectivus untuk memulai tahap ketiga, yaitu tahap augmentasi. Tahap augmentasi ini merupakan tahap di mana urin sekunder tadi akan dibekatkan lebih lanjut dengan zat-zat beracun atau yang berbahaya yang tidak digunakan lagi, yang masih tersisa pada darah walaupun setelah sudah selesai filtrasi dan reabsorpsi. Ya. Siapa yang memekatkan, siapa yang memasukkan zat-zat beracun ini?
seperti tadi kapiler tubuler. Tahap ketiga ini sebenarnya sudah dimulai dari TKD, tapi cuma sebagian kecil saja. Signifikannya tuh ya di ductus collectivus. Pada tahap ketiga juga terjadi transport aktif seperti yang tahap kedua saja, namun tidak terjadi transport pasif. Ya, yang ditransfer pasif adalah ion H+ atau obat-obatan jika ada, seperti itu. Setelah selesai tahap ketiga atau augmentasi, kita akan menghasilkan urin yang akan dikeluarkan, yaitu dinamakan urin sesungguhnya. Ya. Kalau dilihat pada gambarnya ini kan sepertinya dari ductus collectivus sudah berhenti di sini kan ya. Tapi kok kita bisa mengeluarkan urin sesungguhnya itu dari uretra. Ya, itu karena sebenarnya setelah dari ductus collectivus ini itu langsung disalurkan ke saluran ini yang tadi namanya minor calyx. Ya, jadi setelah dari ductus collectivus minor calyx, urin sesungguhnya akan dilanjutkan ke mayor calyx, lalu akan dilanjutkan lagi ke muaranya yaitu pelvis. Di pelvis ini itu urin sesungguhnya akan diberhentikan dulu, ditampung sebentar sampai cukup gitu lah ya. Lalu setelah itu akan disalurkan ke vesika urinaria atau kandung kemih melalui saluran ini yang bernama ureter. Saat kalian kencing kan pasti ada cukup banyak gitulah ya, tidak setetes-tetes. Itu kan karena kandung kemih kalian menampung urin sebanyak yang kalian keluarkan ya. Tapi kok bisa gitu loh ditampung pada kandung kemih ya. Kalau kalian ingat deh pada saat pembelajaran jaringan hewan pada semester 1 mungkin kan ada yang namanya epitel transisional, di mana jaringan epitel ini bisa mengembang sebanyak yang ya bisa atau mengempis, jadi kontraksi atau relaksasi gitulah ya. Ya, di sini tuh jadi saat dari ureter ke kandung kemih itu akan mengembang karena ada tekanan dari urin sesungguhnya sampai cukup banyak, kita baru merasakan sinyal untuk kebelet kencing, ingin kencing gitu. Setelah itu kita ke toilet. Setelah sudah siap-siap untuk kencing, dari kandung kemih itu akan relaksasi. Maka yang tadi katup semacam katup tertutup akan terbuka dan membuka saluran uretra. Ya, jadi dari urin yang dari kandung kemih ini keluar dari uretra ke lingkungan. Jadi sudah selesai pengeluaran urin dari tubuh. Sekarang sedikit tambahan trivia saja dari saya. Kalau kalian melihat urin yang kalian keluarkan kencing, itu kan warnanya pasti agak sedikit kekuningan lah paling, dan sebening-beningnya itu juga kuning, agak sedikit kuning kalau disimpan, ditumpuk gitu ya. Yang menyebabkan warna kuning itu merupakan zat yang dinamakan urobilin ya. Kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut tentang urobilin tadi, itu kalian bisa mempelajari tentang sistem ekskresi hati, karena urobilin tadi itu merupakan salah satu rombakan terakhir dari perombakan sel darah merah yang sudah tua ya. Kenapa penting mempelajari sistem ekskresi hati? Yaitu karena yang urobilin tadi itu juga ada hubungannya dengan penyebab penyakit kuning atau jaundice, yaitu penumpukan bilirubin pada kulit atau kornea mata. Kenapa bisa berhubung juga nanti akan
dibahas di sana lah ya. Sekian dari saya, terima kasih.